Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita review tanaman cabai besar. Tanaman cabai besar ini ditanam usia 2 minggu. 2 minggu pasca tanam seperti ini. Jadi ini kita pakai menggunakan mulsa atau plastik untuk penutup supaya tidak tumbuh gulma atau rumput-rumputan. Karena kan kita ini menggunakan mulsa supaya mengurangi biaya daripada biaya untuk menghilangkan gulma. Jadi kita memangkas biaya untuk pekerja. Jadi ketika kita mulsa kayak gini, mulai tanam sampai panen tetap seperti ini, tinggal pemupukan dan penyemprotan saja. Alhamdulillah di sini kita bisa bandingkan antara tanaman cabai dan tanaman tembakau. Di sini kalau tanaman cabai populasi 1.000 pohon bisa menghasilkan uang 14 juta. Sedangkan tembakau 1.000 pohon sekitar menghasilkan 10 juta. Mungkin langsung kita wawancarai kepada petani tembakau mengenai antara prospek tembakau sama cabai rawit. Mungkin bisa langsung kita ke petani tembakau untuk melihat perbandingan tanaman cabai dan tanaman tembakau. Langsung wawancarai bagaimana menurut di sini antara cabai dan tembakau, melihat potensi alam di Desa Bondowoso ini tekstur tanahnya pegunungan. Mungkin bisa dijelaskan antara tembakau dan cabai itu prospek kedepannya lebih bagus yang mana? eh untuk prospek antara cabai rawit dengan tembakau itu tergantung selera juga sih. Untuk tembakau kita kan masih banyak proses dari panen, masih kita rajang atau pasat lalu kita jemur. Nah, untuk cabai ini untuk perawatannya lebih dipangkas lagi. Jadi setelah panen kita langsung bisa masarkan. Untuk apa? Mungkin sedikit rumitnya pas kita tandur. Jadi untuk proses tandur kita harus membutuhkan ini apa? Kita harus Mulsa plastik. ditutupi plastik agar supaya tidak tumbuh eh, Gulma. gulma atau rumput, sehingga untuk rawit ini bisa lebih maksimal lagi. Oh iya. Berarti gini ya, jika dilihat dari perawatan mulai tanam sampai panen, berarti lebih rumit tembakau ya daripada cabai rawit ini ya. Untuk proses tanam lebih rumit ke cabai, tapi untuk setelah panen itu lebih ke tembakau. Jadi kalau hanya proses tanam tembakau, hanya tanam lalu kita pupuk, habis itu kita tunggu panen. Nah, untuk cabai ini kan kita tanam, kita apa untuk tanah ini kita apa jenenge Gemburkan. gemburkan dulu, lalu kita bungkus plastik dan sedemikian rupa lalu kita tanam cabai. Untuk panen cabai ya gitu, kita panen langsung kita masukkan ke pasar. Untuk tembakau kan masih ada proses penghalusan, terus penjemuran dan sebagainya. Berarti kalau untuk melihat potensi di desa Tanah Wulan ini antara cabai dan tembakau itu lebih banyak mana populasinya yang ditanam masyarakat sini? Untuk masyarakat sendiri ini masih lebih banyak tembakau. Soalnya untuk cabai rawit sendiri ini masih baru lah, masih baru untuk memasuki desa Tanah Wulan ini. Sebelumnya ya itu Tumpang Sari namanya. Kalau di tembakau pasti di sebelahnya kita ada menanam cabai lokal namanya. Itu. Berarti di sini masyarakatnya bisa memaksimalkan potensi yang ada ya setelah tembakau panen langsung diselingi tanaman cabai ya. Berarti begitu kan? Ya betul. Jadi untuk cabai itu masa hidupnya kan bisa mencapai
3 bulan. 3 bulan. Oh, iya, iya. Nah, selama 2 bulan itu kan kita panen tembakau. Setelah itu kita masih ada cabai yang bisa dipanen untuk setiap 2 minggu sekalinya itu. Ya, jadi memang begitu karakteristik petani Indonesia bahwasanya memaksimalkan tanah yang ada supaya mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Soalnya dilihat dari kondisi Indonesia memang iklim tropis yang dimana di situ banyak tumbuhan subur yang bisa ditanam di dataran Indonesia. Makanya kalau sering mendengarkan lagunya Kus Plus itu bahwasanya tanah kita ini tanah surga. Tongkat kayu jadi tanaman. Apa artinya tongkat kayu itu bahwa tongkat itu seperti pohon, ketela pohon ditancapkan hidup. Batu seperti umbi-umbian ditanam langsung tumbuh. Makanya kalau masyarakat kita sampai kekurangan pangan atau kekurangan keterbelakangan ekonomi, memang kurang memanfaatkan tanah yang ada di sekitarnya. Soalnya kata orang Jawa, tanah kita tanah surga itu memang roh loh jinawi. Makanya segala yang ditanam pasti tumbuh subur jika kita rawat. Makanya untuk petani yang lainnya yang melihat channel ini jangan patah semangat untuk tetap mengembangkan pertanian Indonesia. Semoga nanti Indonesia bisa berjaya di dan menjadi negara percontohan di bidang pertanian. Makanya lewat channel ini semoga nanti bisa memotivasi petani-petani muda yang lainnya, karena jangan sampai nanti kita impor petani gara-gara pemuda sekarang tidak mau terjun di dunia pertanian. Makanya kalau cowok itu jangan takut hitam. Lanjutkan dan siapkan diri Anda untuk menjadi petani milenial di era berapa? 40400. Untuk petani digital. Nah, sekian dari kami dan terima kasih kepada petani kita yang petani sangat sukses di bidang tembakau dan di bidang tanaman hortikultura terutama ya. Ini sangat memotivasi kita bahwasanya petani itu tidak harus kotor-kotoran, tapi petani itu sangat menjanjikan dan uangnya banyak jika kita benar-benar menekuninya. Terima kasih. Saya sampaikan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.